Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Hilda Himatul Ulia, mahasiswi semester 6 dari program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan peternakan dari kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kelembagaan pertanian. Tugas ini mengenai identifikasi kelas kemampuan kelompok tani. Baik, saya telah melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL 2 di Desa Sawangargo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Di sana kami diberikan masing-masing desa dengan masing-masing penyuluh atau pembimbing eksternal yang akan membimbing kami di desa tersebut dalam melaksanakan penyuluhan. Nah, di desa saya, di Desa Sawangargo, itu ada sekitar 6 kelompok tani. Untuk kelompok tani yang memiliki kelas kelompok tani pemula, yaitu bernama kelompok tani makmur. Untuk karakteristik kelompok tani makmur tersebut, yang pertama ciri kelompok taninya, kelompok tani makmur ini belum begitu mengenal anggotanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kelompok tani ini terbilang masih baru dan masih dibentuk begitu. Mengapa kelompok tani makmur dikatakan kelas pemula? Sebelumnya ada beberapa pengelompokan kelas kelompok tani, yaitu kelas kelompok tani pemula, lanjut, madya, dan utama. Nah, kelompok tani makmur ini merupakan contoh kelas pemula. Kita lanjut di karakteristik tadi, yaitu dari ciri kelompok taninya itu belum begitu mengenal satu sama lain karena masih terbilang baru dan masih jarang melakukan perkumpulan kelompok tani. Namun, mereka memiliki pandangan yang sama, yaitu untuk kemajuan kelompok taninya. Kemudian untuk unsur pengikatnya, kelompok tani makmur telah dibentuk sebuah kader, di mana telah dibentuk ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ketuanya tersebut yaitu diketuai oleh Bapak Tosim, sekretarisnya ada Bapak Sugianto, bendaharanya ada Bapak Toyib. Jumlah anggota tani makmur ini ada 35 anggota. Nah, dari masing-masing kader tersebut telah memiliki tupoksi dan tugas masing-masing sehingga kedepannya bisa menjalankannya dengan baik dan membantu kelompok tani makmur untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu adalah fungsi dari kelompok tani tersebut. Jadi di kelompok tani itu harus difokuskan nih, sebenarnya kelompok tani itu tuh fungsinya untuk apa, sebagai apa, kenapa diciptakan atau dibentuk sebuah kelompok tani. Kelompok tani dibentuk tidak serta-merta hanya sebagai perkumpulan para petani atau peternak begitu saja. Ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui. Kelompok yang pertama yaitu kelompok tani berfungsi sebagai kelas belajar. Jadi, para anggota kelompok tani, khususnya tani makmur, akan bisa saling belajar, sharing ilmu, saling memberikan informasi, saling memberikan pengetahuan. Mereka saling belajar di kelompok tani tersebut, sehingga ilmu itu saling bertransfer antara anggota satu dengan anggota lainnya. Kemudian sebagai wahana kerjasama nih, sebagai contoh, peternak A memiliki padi yang melimpah. Kemudian anggota yang lainnya itu memiliki peternakan sapi yang banyak. Di situ peternak sapi membutuhkan pakan ternak. Nah, dengan adanya dua anggota kelompok ini yang saling bekerja sama, sehingga peternak sapi tadi bisa mengaplikasikan atau mengambil tanaman padi berupa jerami tadi yang sudah setelah dipanen untuk ternak sapinya, maka akan terjalin kerjasama. Begitu juga contoh lainnya, ketika petani memerlukan pupuk, bisa diambil dari peternak-peternak atau kotoran ternak para pemilik ternak yang merupakan anggota kelompok tani makmur tersebut. Kemudian potensinya, nah potensi dari anggota tani makmur ini kebetulan merupakan pemilik lahan padi yang melimpah,
sehingga padinya bisa dikelola dengan baik, bahkan limbah jeraminya juga bisa dikelola dengan baik. Begitu. Nah, selain itu, selain pertanian, anggota Tani Makmur juga memiliki potensi berupa peternakan, salah satunya sebagai peternak sapi. Nah, selanjutnya, dari sisi ini tadi, saya memposisikan sebagai penyuluh atau yang waktu itu menjadi mahasiswa PKL yang belajar menjadi seorang penyuluh. Melihat kondisi tersebut, maka apa yang saya bawa atau materi apa yang saya akan bawakan pada tani-tani makmur itu tadi. Nah, melihat adanya potensi dan masalah berupa potensi limbah jerami yang melimpah, kemudian masalahnya peternak juga memerlukan pakan sapi, maka akan saya buat materi atau sinopsis berupa pembuatan amoniasi fermentasi jerami padi yang akan digunakan sebagai pakan ternak para peternak sapi, para ternak-ternaknya tadi. Sehingga akan dilakukan sebuah kerjasama yang saling terhubung dan saling mendukung. Nah, kemudian media apa sih yang nanti akan saya bawa? Yaitu berupa, pertama, saya menggunakan PowerPoint, di mana saya akan bisa memaparkan, menjelaskan materi-materi saya menggunakan PowerPoint. Selain PowerPoint, saya juga mencetak media cetak berupa folder, di mana itu mencakup gambar, ada bahan, ada alat, ada proses, ada manfaat. Semua tercakup di situ. Jadi, ketika para peternak atau petani itu lupa, aduh bagaimana ya metode atau cara pembuatannya, maka mereka masih menyimpan foldernya dan masih mereka bisa buka kapan saja yang mereka butuhkan. Seperti itu video tentang tugas identifikasi kelas kemampuan kelompok tani dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.